Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Kembang. Ini sederhana sekali, bukan hanya target, tapi kebiasaan. Nah, karena laku spiritual, keseimbangan, hak dan kewajiban anak kecil itu sangat penting. Ya, selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini saya mengucapkan salam bahagia. Kemarin adalah salah satu program Wayang Blangbleng Safari Tandang Gawe, yaitu mengenalkan edukasi seperti biasa, ya sederhana membersamai bocah-bocah dan anak-anak, menggelar kesederhanaan bocah memaknai dolanan dalam rangka momentum mengenalkan anak lewat sejarah yang sangat sederhana dengan kasanah bocah zaman sekarang. Saya mengambil tema Tandang Gawe, agenda perjalanan dari beberapa kota dan singgah di wilayah Kabupaten Kediri, khususnya dengan tema Tandang Gawe sederhana, yakni lewat Wayang Blangbleng Dedongeng. Sebenarnya ini sederhana sekali, bukan hanya target, tapi kebiasaan. Nah, karena laku spiritual, keseimbangan, hak dan kewajiban anak kecil itu sangat penting. Karena sebagai salah satu mentor, sejarah itu akan dimulai dari hal yang terkecil, dan itu akan menjadi sarana edukasi kekinian, di mana harus ranah-ranah itu yang memang kadang terlupakan dan mungkin belum ada kesempatan untuk tergarap dan harus digarap. Itu aja, itu simpel sekali. Ungkapan latar belakangnya simpel Mas, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, laku spiritual, keseimbangan antara hak dan kewajiban saya, sebagai apresiasi kepada bocah-bocah, sudah saatnya dengan memberikan satu wadah sederhana, yakni kemerdekaan dalam kutip. Sekarang kita harus peka. Caranya anak tidak harus tidak harus gresuloh ya dengan keadaan seperti ini ya. Ya inilah realita kebudayaan di masyarakat ya. Caranya memaknai merdeka belajar ya kayak gini aja, latar belakangnya dengan cara-cara hal yang sederhana. Harapan saya mungkin bukan hanya pentas, itu hal sangat simpel bagi saya. Anak-anak sudah memaknai pentas perilaku, karakter, estetika, budi pekerti, di mana pentas-pentas seperti itu adalah pentas sederhana. Karena itulah kawruan atau roh hani untuk anak-anak mempunyai harapan. Mereka itu adalah bagian daripada jawaban sebenarnya pertanyaan. Mereka itu butuh wawasan untuk belajar dan butuh keterangan, butuh
sebuah ilmu warisan dari para orang tua, para tetangga, para teman sekitarnya. Tetapi apresiasi mereka, cara tangkap mereka zaman sekarang lewat media sosial ya seperti itu. Dan ini untuk mengenalkan, sebenarnya mengingat bahwa memori anak-anak sekarang itu harus lebih kita jembatani untuk komunikasi dengan mengenal karakter sejarah budaya bangsa. Itu aja. Justru bagi saya itu bukan ketakutan, rasa syukur saya. Itu karena bagian daripada hasil ilmu pengetahuan ya, ada genset, istilah apa, HP, dunia kecil dalam kotak. Kalau ibarat wayang, dulu hal itu sudah diperebutkan. Dulu cuma cerita dalam permainan, kenikmatan mainan para dewa-dewa. Dan ini akan menjadi rasa tertantang saya. Nggak ada rasa sedikit pun takut, tapi ini suatu bagaimana kita menjemput hasil ilmu pengetahuan. Itu bukan rasa ketakutan, dan saya sangat senang dengan istilah apa? Genset, HP, ya kan? Saya masih teringat ketika batok bolu isi madu sekarang jadi perebutan ya. Resi Guarso, Guarso dan Guarsi, juga Anjani memperebutkan namanya sekarang itu berarti ya genset. Dan anak-anak saya bukan mengibaratkan mereka itu kera-kera, bukan. Tapi ini bagian daripada sabdane Resi Gutomo. Dengan penjelasan kahanan sekarang ini ya memang kita harus fan-fan saja. Dan anak-anak harus dijelaskan dengan bahasa anak-anak. Itu aja. Kita nggak takut. Oh, sebelum Majapahit, Mas. Itu makanya saya sering menjelaskan ke anak-anak. Sebenarnya ini bukan tugas daripada seorang seniman. Seniman itu bukan profesi. Seperti saya itu bukan seniman. Saya konconi seniman, polone budayawan, ya agamawan, relawan. Dan itu bagian daripada literasi kebudayaan, di mana era-era dulu sebelum Majapahit, Sriwijaya sampai Mataram kuno, Kediri, ya itu media interaksi sebenarnya, sesuai dengan ranah kepentingan dan cara pemerintahan waktu dulu. Dan itu sudah harus dikenalkan, bukan hanya pertunjukannya, bukan hanya membahas tentang politik, budaya, sosial, asmara, konflik dan lain, tapi kehidupan nyata, realitanya kan wayang kehidupan nyata inilah yang harus kita garis bawahi, dan mereka harus tahu itu, karena itu aturan kebaikan, kekurangan. Saya nggak pernah bilang kalau jelek itu jelek, enggak, harus kurang baik, itu aja. Itu peranatan dasar-dasar hukum masyarakat yang ada dalam falsafah wayang itu sendiri. Ketakutan saya ketika mereka kehilangan wayangnya, ya kan? Seperti wayang sejarah, mereka sudah kehilangan momentum. Samantanya itu kemana-mana. Ini bukan ngetes, bukan eksploitasi. Sebenarnya saya sopan. Mohon maaf, kita tuh sama-sama harus duwe handar beni, sama-sama fungsi sebagai guru dan murid, itu aja. Seperti momentum kemarin saya mengambil Sumpah Pemuda 28 Oktober 2028. Lalu anak-anak saya rangsang bukan pertanyaan untuk memperbandingkan naluri keilmuan mereka, tetapi ini justru sebagai sarana komunikasi, mengingat memori bahwa sejarah itu sangat penting, bukan hanya ditanamkan, tetapi juga digali, juga dirangsang supaya dengan caranya mereka, anak-anak ini kita wadai, ya interaktif dan komunikatif, itu aja. Dan bukan peran dalang aja, semua bisa menjadi dalang dan bisa menumbuhkan, melahirkan expose cerita seperti wayang kehidupan kenyataan hidup saat ini. Saya berpesan bukan hanya diperingati Sumpah Pemuda, lalu bacaan Sumpah Pemuda bukan diucapkan untuk mantra. Tikus pun juga tahu kalau itu dipasang di mana-mana. Tetapi ayo kita jalankan dengan cara katanya bertanah air. Engko tanah aire, engko genine ra disebut, engko didoli kabeh. Nah, ini makanya dari itu saya pesan moralnya, ayo kita galakkan melu handar beni, melu duweni, melu menjalankan, tidak saling menyalahkan, dan penuh kemakluman. Karena ini zaman Z,
tidak bisa kita menyalahkan, tetapi ini perkembangan zaman dan ini kemajuan. Dan pesan saya tidak lepas dari reinkarnasi atau hukum sebab akibat. Sejarah itu pasti berulang. Dulu di era Majapahit ada sumpah Palapa. Nah, dengan mitologi sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan cara suatu negara atau wilayah itu ingin menyatukan satu wilayah dengan perbedaan, dan ya itu tadi untuk mangku menuju jembatan harmonisasi masyarakat yang adil dan makmur. Dan itu pesan saya kepada anak-anak, mari kita saling sama-sama membersamai, jangan melihat di panggung pertunjukan aja, tetapi di mana panggung kehidupan nyata ini memang harus diapresiasi. Kalau mongsone itu sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih bahwa Sumpah Pemuda itu masih ada, bukan hanya milik orang pejabat atau perkantoran dan orang akademisi. Itu wajib itu. Ya. Dan iki mong terima kasih di Kafe Dayak ya. Nah, iki yang ini sediane kopi. Juga kemarin di keluarga besar Padepokan Sukolimo di Wates, ya, di mana itu lali aku desane. Sempu ya luar biasa. Nah, ini bagian daripada realitas Sumpah Pemuda, memanfaatkan hasil tanah air, bahasa, bertumpah darah, dan juga saya juga ini karena kalau gandengane ngerokok era kopi gak enak, ya kan. Nah, jadi ngerokok itu ya dirokok barang sing pokok realita kemarin tuh pesan-pesan yang saya sampaikan hanya menjembatani komunikasi kawan-kawan yang dimana dengan caranya yang sederhana, interaktif, komunikatif, dan membangun dinamika bahwa wayang itu bukan hanya milik orang Jawa Tengah dan orang-orang keraton. Masyarakat punya wayang, ya. Sejak sebelum Majapahit wayang itu sudah ada. Itu aja. Karena nilai-nilai akhlak, adab, budi pekerti itu tersampaikan lewat wayang. Kedepannya saya berharap lebih membumi. Jadi karena wayang itu ada Wiroga, Wiroso, Wiromo. Instrumen-instrumen itu bukan hanya disajikan di pertunjukan, tetapi nilai-nilai luhur masing-masing peraga, dinamika, apa yang ada di dalam drama mitologi wayang itu sendiri ternyata menyampaikan nilai-nilai filsafat yang sangat adiluhung. Maka kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat nanti ada hari wayang. Bukan dalange sing dipanggil kan untuk penghargaan, tapi nilai akhlak moral sebagai budaya adiluhung dunia, dan ini bagian daripada realita Sumpah Pemuda. Itu aja. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Dayak Cafe, Duta Film, Padepokan Sukolimo, juga kawan-kawan sedulur kadang pelaku seni, pelestari seni, budaya, cagar budaya, dan seniman-seniman, juga para pemangku-pemangku budaya yang di Kabupaten dan Kota Kediri, Jawa Timur khususnya. Semoga momentum Sumpah Pemuda ini bukan hanya menyumpahkan, tetapi menjalankan daripada nilai sakral Sumpah Pemuda. Merdeka! Kanang kue king palu wan kira yang menari. Berede, udah lampah sirup.